Om Swastiastu, perkenalan kami dari SGDA 6 untuk mempresentasikan student project kami pada fase 2 Biomedik 1 ini yang berjudul Peran Protein dalam Pembekuan Darah. Untuk memulai presentasi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penulisan karya ilmiah ini. Pembekuan darah merupakan bagian integral dari proses alami penyembuhan luka tubuh. Pembekuan darah yang terbentuk di lokasi trauma bertindak sebagai penyumbat sementara dan memungkinkan tubuh untuk memperbaiki dan meregenerasi jaringan yang rusak. Protein memiliki peran sentral dan krusial dalam proses pembekuan darah, atau yang disebut juga dengan hemostasis. Banyak protein yang terlibat dalam berbagai tahap pembekuan dan pengenceran darah. Korelasi antara protein dan pembekuan darah sangat penting untuk memahami dan menjaga keseimbangan hemostasis yang kompleks dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kami sudah menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan topik yang kami angkat. Yang pertama yaitu apa saja komponen dalam darah, bagaimana komposisi yang terdapat dalam plasma darah, apa saja protein yang terdapat dalam plasma darah, apa protein plasma yang berperan dalam faktor pembekuan darah, bagaimana mekanisme pembekuan darah, dan apa gangguan yang dapat mempengaruhi pembekuan darah. Untuk manfaat dan tujuan, kami memiliki manfaat dan tujuan yang linear dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami tetapkan. Kami bertujuan untuk yang pertama mengetahui komponen-komponen yang ada dalam darah, komposisi plasma darah, protein-protein yang terkandung dalam plasma darah, protein plasma yang berperan dalam faktor pembekuan darah, mekanisme pembekuan darah, dan mengetahui gangguan yang dapat mempengaruhi pembekuan darah. Kami juga berharap agar kalian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami komponen-komponen yang ada dalam darah, memahami komposisi plasma darah, memahami protein-protein yang terkandung dalam darah, memahami protein plasma yang berperan dalam faktor pembekuan darah, memahami mekanisme pembekuan darah, dan memahami gangguan yang dapat mempengaruhi pembekuan darah. Baik, saat ini perkenalan saya Elizabeth untuk melanjutkan presentasi pada bab 2 tinjauan pustaka khususnya bagian definisi. Definisi dari protein adalah suatu polimer yang terdiri dari satu atau lebih rantai asam amino, di mana kata polimer tersebut sama dengan polipeptida yang berarti terdapat banyak ikatan peptida di dalamnya. Berdasarkan fungsinya, protein diklasifikasikan menjadi yang pertama, protein sebagai enzim atau katalisator, kemudian yang kedua, protein transport untuk mengikat dan mengangkut molekul atau ion tertentu dari satu organ menuju organ lainnya, kemudian protein nutrien untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian protein kontraktil atau motil untuk bergerak ke dalam otot rangka dan sistem kontraktil, kemudian protein struktural untuk mendukung atau membangun struktur biologis pada makhluk hidup, protein pertahanan, dan protein pengatur. Selain itu, protein juga berperan dalam proses pembekuan darah seperti fibrinogen, yaitu protein dalam plasma darah yang bersifat larut dan dapat terpecah menjadi fibrin dengan bantuan trombin. Selanjutnya masuk ke dalam bagian definisi darah, yaitu suatu media pengangkut dan transportasi massal bagi bahan-bahan sel yang terjadi di antara sel itu sendiri maupun sel dengan lingkungan eksternalnya, di mana darah tersusun atas plasma cairan kompleks yang di dalamnya terdapat elemen-elemen seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sel darah merah berguna untuk mengangkut oksigen dalam darah, kemudian leukosit atau sel darah putih berperan sebagai unit pertahanan sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir trombosit berperan dalam mengatur pembekuan darah. Selanjutnya definisi dari blood clotting atau pembekuan darah. Blood clotting atau pembekuan darah terbagi menjadi dua, yaitu hemostasis dan trombosis, di mana hemostasis merupakan proses fisiologis untuk menghentikan pendarahan akibat luka sayatan atau pembuluh darah yang terputus, di mana pada proses ini terjadi koagulasi darah untuk mencegah kehilangan darah. Yang terakhir adalah pengertian dari trombosis, yaitu terjadi ketika endotelium yang melapisi pembuluh darah mengalami gangguan, kerusakan, atau bahkan hilang. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang komponen darah. Nah, ketika dilakukan proses pemisahan darah melalui metode sentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tinggi, kita akan memperoleh 4 komponen darah. Yang paling atas ada plasma darah sebesar 55%, ini berwarna bening kekuningan. Plasma ini memiliki banyak fungsi, namun kaitannya dengan pembahasan kita kali ini adalah fungsi koagulasi, yaitu ketika fibrinogen bersama prokoagulan lain seperti trombin memainkan peran dalam pembekuan darah. Kemudian yang paling bawah ini berwarna merah adalah eritrosit sebesar 44%, bentuknya bikonkav atau bulat seperti donat dan tidak memiliki inti sel. Nah, produk utama dalam sel darah merah ini adalah protein khusus yang disebut hemoglobin sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Kemudian yang bagian tengah yang paling sedikit hanya sebesar 1%. Ini terdapat 2 komponen, yaitu sel darah putih atau leukosit. Ini memiliki banyak bentuk dan ukuran. Ada yang inti dengan banyak lobus, ada yang satu inti bulat besar, ada yang bergranula, ada yang tidak. Nah, terlepas dari semua perbedaan itu, semua jenis sel darah putih
sama-sama memiliki peran dalam respon imun tubuh. Kemudian terakhir ada trombosit. Ini memiliki ukuran paling kecil di antara semuanya, berbentuk seperti kepingan-kepingan yang membantu dalam proses pembekuan darah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun komposisi yang terdapat dalam plasma darah yang akan saya bahas hari ini, ada air yang mencakup sekitar 92% dalam plasma darah, ada protein dan elektrolit. Protein yang terdapat pada plasma darah mencakup albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara kadar air dalam darah dan dalam sel. Lalu, globulin, ada 3 jenis globulin, yaitu globulin alfa, globulin beta, dan globulin gamma. Globulin gamma kerap dikenal sebagai antibodi yang memiliki fungsi dalam pertahanan tubuh, mengenali patogen melalui reseptor yang spesifik, serta menetralisir patogen dengan berbagai mekanisme yang diperlukan. Alpha globulin atau yang biasanya diketahui sebagai high density lipoproteins atau HDL memiliki peran penting dalam pengangkutan lemak dan metabolisme energi. HDL berfungsi dalam pencegahan pembentukan plak dan menjaga kolesterol agar tetap berada dalam transport darah. Yang terakhir adalah beta globulins atau low density lipoproteins yang berperan dalam transport lemak untuk steroid dan sintesis sel membran. Selanjutnya, protein yang terakhir adalah fibrinogen. Kadar fibrinogen yang cukup dalam plasma darah sangat krusial untuk pembekuan darah, terutama pada saat pendarahan berat. Selain protein, terdapat juga elektrolit. Adapun elektrolit yang signifikan dalam darah atau dalam tubuh ada sodium, potasium, klorida, magnesium, kalsium, fosfat, dan bikarbonat. Selanjutnya saya akan membahas komponen plasma darah yaitu nutrisi, hormon, zat sisa metabolisme, dan gas. Nutrisi yang diserap dari usus atau organ lainnya dibawa dalam plasma darah meliputi glukosa, asam amino, lipid, vitamin, dan mineral. Glukosa adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Kadar glukosa ini diatur oleh hormon insulin. Lalu asam amino ditemukan pada plasma darah untuk didaur ulang untuk sintesis protein. Lipid pada plasma darah meliputi trigliserida, kolesterol, dan lipoprotein. Trigliserida adalah lemak yang disimpan dan digunakan untuk energi. Kolesterol, lemak yang memiliki peranan dalam pembuatan hormon, dan lipoprotein adalah yang membawa LDL dan HDL. Vitamin memiliki peran penting pada melakukan fungsi tubuh. Adapun beberapa vitaminnya itu ada vitamin C dan beberapa vitamin B. Ini adalah jenis vitamin yang larut dalam air. Sedangkan vitamin A, D, E, dan K adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak. Nah, pentingnya vitamin ini tuh untuk menjaga kesehatan kulit, mata, tulang, dan sistem kekebalan tubuh. Lalu mineral yang terkandung ada natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Keseimbangan mineral ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Lalu hormon. Hormon yang penting di dalam plasma darah itu ada insulin yang digunakan untuk mengatur konsentrasi glukosa. Lalu ada hormon pertumbuhan untuk mempromosikan pertumbuhan sel. Lalu ada kortisol yang diproduksi pada kelenjar adrenal. Dia memiliki peran untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Lalu ada adrenalin yang berperan dalam respon situasi dengan mengatur detak jantung. Lalu tidak lupa juga ada hormon seks yang menyangkut estrogen, progesteron, dan testosteron. Lalu gas serta zat sisa produk metabolisme. Zat sisa atau senyawa limbah nitrogen seperti urea dihasilkan oleh pemecah berbagai zat di dalam tubuh. Lalu dibawa ke plasma darah dan dibawa ke ginjal untuk disekresikan. Nah, plasma juga mengandung gas seperti oksigen dan karbon dioksida yang memiliki peranan untuk pertukaran gas di dalam paru-paru. Selanjutnya saya akan membahas tentang protein pada plasma darah. Yang pertama adalah albumin. Nah, albumin ini adalah jenis protein yang paling limpah dan memiliki fungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah dan mengatur distribusi cairan antara darah dan jaringan tubuh. Nah, albumin ini juga berperan dalam transportasi zat seperti hormon, obat-obatan, dan nutrisi. Nah, yang kedua adalah globulin. Globulin adalah kelompok protein yang lebih beragam dan termasuk di dalamnya adalah imunoglobulin atau antibodi. Nah, globulin ini juga dapat berfungsi sebagai agen transportasi. Nah, yang ketiga adalah fibrinogen, yang merupakan protein yang terlibat pada saat proses pembekuan darah. Nah, jadi saat terjadi luka, fibrinogen akan diubah menjadi fibrin untuk membentuk suatu bekuan darah.
Nah, yang keempat adalah transferase, yakni protein yang berperan dalam transportasi zat dalam tubuh. Nah, zat ini akan membantu mengatur tingkat besi dalam darah dan memastikan besi tersebut tersedia untuk sel-sel yang membutuhkannya. Baik, yang selanjutnya adalah protein pengikat hormon. Jadi beberapa protein dalam plasma darah sendiri berfungsi untuk mengikat hormon seperti misalnya hormon T4 dan juga T3 yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah hemoprotein. Jadi hemoprotein sendiri merupakan protein yang mengandung hem seperti hemoglobin. Hemoglobin berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawanya dalam bentuk karbon dioksida untuk kembali ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya adalah protein koagulasi. Selain fibrinogen, plasma darah juga mengandung berbagai faktor pembekuan darah yang membantu dalam pembekuan darah yang efisien, termasuk faktor-faktor seperti faktor 8, faktor 9, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah protein pengangkut lipid. Lipoprotein seperti LDL atau low density lipoprotein dan juga HDL atau high density lipoprotein mengandung protein dan juga lipid yang berperan dalam transportasi lemak di dalam darah. Protein plasma yang memiliki peran dalam faktor pembekuan darah merupakan sekelompok protein yang bekerjasama dengan melibatkan berbagai reaksi kimia yang menghasilkan fibrin, yaitu protein yang membentuk jaringan yang menutupi area luka dan menghentikan pendarahan. Sebagian besar dari faktor pembekuan darah merupakan prekursor enzim proteolitik yang diketahui sebagai zimogen yang tersebar dalam wujud tidak aktif. Tata nama dari protein koagulasi terlihat rumit dan kompleks. Fibrinogen, protrombin, faktor jaringan, dan kalsium merupakan 4 faktor pertama yang disebut dengan istilah umum mereka, tidak diberi dengan angka Romawi. Begitu juga dengan faktor pembekuan yang baru ditemukan, tidak diberi angka Romawi. Ada beberapa faktor mempunyai lebih dari satu nama dan faktor 6 sudah tidak teridentifikasi lagi. Faktor 5 dan 8 memiliki aktivitas koagulan yang tidak tahan lama dalam darah sehingga disebut sebagai faktor labil. Faktor koagulasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu keluarga fibrinogen, protein yang bergantung pada vitamin K, dan keluarga kontak. Semua faktor pembekuan ini bekerjasama dalam mengatur proses koagulasi dan menjaga darah tetap dalam bentuk cair saat tidak diperlukan, serta membentuk bekuan darah saat terjadi cedera atau pendarahan. Baik, sini saya akan menjelaskan protein apa saja yang berperan dalam pembekuan darah. Yang pertama ada protombin. Protombin adalah zat protein yang terdapat dalam darah dan merupakan prekursor dari trombin. Saat terjadi luka atau cedera pada pembuluh darah, protombin diaktifkan dan diubah menjadi trombin melalui serangkaian reaksi biokimia kompleks yang melibatkan faktor-faktor pembekuan lainnya. Yang kedua ada fibrinogen. Fibrinogen adalah protein pembekuan darah yang penting dalam pembekuan darah. Ketika pembuluh darah rusak, fibrinogen akan diaktifkan dan diubah menjadi serat fibrin oleh enzim trombin. Serat fibrin membentuk jaringan yang membekukan darah dan membantu menghentikan pendarahan. Yang ketiga ada trombin. Trombin adalah enzim protein dengan kapasitas proteolytik rendah. Ia bekerja pada fibrinogen membentuk molekul fibrin monomer yang mampu berpolimerisasi secara spontan dengan molekul fibrin monomer lainnya, lalu menjadi serat fibrin yang panjang dan membentuk jaringan bekuan darah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembahasan 2.2.5 tentang mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah adalah sebuah proses alami yang terjadi jika darah menggumpal untuk membantu menghentikan pendarahan dan juga mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Terdapat 3 tahap utama. Yang pertama adalah vasoconstriction, yang kedua platelet plaque formation, dan yang terakhir adalah blood clotting cascade. Vasoconstriction ini terjadi ketika pembuluh darah menyempit untuk mengurangi aliran-aliran darah yang keluar dari pembuluh darah yang rusak. Selanjutnya, yang kedua, platelet plaque formation, itu terjadi ketika trombosit melekat pada area yang telah rusak di pembuluh darah. Dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah blood clotting cascade yang bekerja secara berurutan untuk mengubah protein dalam darah yang disebut fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk jaringan padat dan kuat yang disebut dengan gumpalan darah. Baik, selanjutnya merupakan gangguan yang mempengaruhi pembekuan darah. Gangguan koagulasi adalah kondisi yang mempengaruhi pembekuan darah. Gangguan ini dapat menyebabkan pendarahan, yaitu terlalu sedikit pembekuan darah sehingga meningkatkan resiko pendarahan. Atau trombosis, yaitu terlalu banyak pembekuan darah sehingga menyebabkan gumpalan yang menghalangi aliran darah. Beberapa kelainan yang dapat mempengaruhi pembekuan darah antara lain, yang pertama hemofilia.
Gangguan pembekuan darah yang didasari oleh keturunan genetika secara X-linked recessive karena kekurangan aktivitas faktor koagulasi 8 atau F8 yang menyebabkan hemofilia A atau faktor 9 F9 yang menyebabkan hemofilia B. Penderita hemofilia dapat mengalami pendarahan internal karena trauma, namun terkadang juga terjadi secara spontan akibat aktivitas sehari-hari tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua merupakan von Willebrand disease, kelainan pendarahan yang diturunkan dan disebabkan oleh defisiensi kuantitatif dan atau kualitatif faktor von Willebrand karena faktor von Willebrand adalah protein utama yang terlibat dalam pelekatan trombosit ke dinding pembuluh darah yang rusak. Selain itu, faktor von Willebrand bertindak sebagai protein pembawa faktor koagulasi 8 yang melindungi faktor koagulasi 8 dari degradasi dini. Oleh karena itu, defisiensi faktor von Willebrand juga dapat menghambat homeostatis sekunder. Baik, gangguan pembekuan darah lainnya adalah trombositopenia, yaitu suatu kondisi di mana jumlah keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan berada di bawah batas normal, yaitu di bawah 150.000 trombosit per mikroliter darah, sehingga darah tidak dapat menggumpal dengan normal dan mempersulit penyembuhan luka. Nah, pada keadaan tertentu, kurangnya jumlah trombosit ini disebabkan oleh kelainan yang terjadi di sumsum tulang, tempat trombosit ini diproduksi. Fungsi trombosit yang terganggu ataupun mengalami kelainan akan menimbulkan memar luas yang dapat dilihat dengan jelas pada tubuh pasien, bahkan menimbulkan perdarahan yang berlebihan. Gangguan yang selanjutnya yaitu ada trombositosis atau bisa disebut sebagai trombositemia, yang merupakan kondisi tingginya atau meningkatnya kadar trombosit dalam darah, yaitu melebihi 450.000 keping per mikroliter darah. Trombosit yang diproduksi terlalu banyak akan menimbulkan gangguan di mana proses penggumpalan darah atau pembekuan darah menjadi tidak normal. Nah, penggumpalan darah yang tidak wajar atau trombosis akan menjadi sumbatan yang kemudian dapat menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih serius. Saya akan menjelaskan tentang penutup. Kesimpulan. Terdapat 4 komponen utama pada darah, yaitu plasma darah, eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan keping darah. Kemudian, plasma darah tersusun atas air, glukosa, lemak, faktor koagulasi darah, glukosa, lipid, vitamin, mineral, hormon, enzim, antibodi, protein, dan larutan garam yang berfungsi mengangkut eritrosit, sel darah atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian, plasma darah tersusun atas air, glukosa, lemak, faktor koagulasi darah, lipid, vitamin, mineral, hormon, enzim, antibodi, protein, dan larutan garam yang berfungsi mengangkut eritrosit, leukosit, dan trombosit. Protein yang terkandung di plasma darah adalah albumin, globulin, bilirubin, transferin, protein pengikat hormon, hemoprotein, enzim, protein koagulasi, serta protein pelakor lipid. Dalam pembekuan darah, protein yang berperan penting yakni protomin, fibrinogen, dan trombin. Proses pembekuan darah dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu vasoconstriction, penyempitan pembuluh darah, lateral plaque formation, membentukkan gumpalan trombosit, dan blood clotting cascade, untuk cascade pembekuan darah. Yang terakhir, gangguan koagulasi adalah kondisi yang mempengaruhi pembekuan darah. Gangguan ini disebabkan karena adanya masalah di faktor koagulasi berupa kelainan yang diturunkan dan jumlah komponen darah berupa trombosit yang tidak normal. Kemudian salah. Mahasiswa maupun pembaca diharapkan memiliki wawasan tentang pembekuan darah mulai dari komponen darah, peran protein, serta mekanisme dari pembekuan tersebut. Mahasiswa maupun pembaca diharapkan mengetahui gangguan dari pembekuan darah dan faktor apa yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Mahasiswa maupun para pembaca diharapkan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai peran protein dan pembekuan darah melalui sumber-sumber lainnya. Mahasiswa maupun pembaca diharapkan mampu menyebarluaskan pengetahuannya mengenai hal yang bersangkutan dengan pembekuan darah mulai dari komponen darah, plasma darah, peran protein plasma darah, mekanisme pembekuan darah, dan gangguan yang mempengaruhi pembekuan darah. Terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi kami, semoga bermanfaat.